Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai analisis erosi menggunakan SWOT. Perkenalkan nama saya Nur Aswinda. Nama saya Zahroh Anwar. Nama saya Dwi Putri Anissa. Nama saya Delvi Puspi Basari. Nama saya Vincent Cesar de Putra. Ya, langkah pertama yang saya lakukan yaitu memilih lokasi kajian yang akan menjadi das penelitian. Di sini kami memilih das Usua. Kita masukkan das terlebih dahulu. Jadi kita masuk dalam properties. Yaitu definition query. Pilih nama das. Dari Usua. Oke. Nah, setelah itu kita export data. Nah, setelah itu kita masukkan SAP stasiun. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa pada das Pusua itu kita memiliki 6 stasiun. Setelah itu kita ekspor das titik. Ekspor data. Nah, koordinat titik stasiun inilah yang akan dijadikan sebagai koordinat dalam mengelola data iklim. Untuk selanjutnya pengolahan data DEM saya serahkan kepada saudari Zahro. Baik, saya akan mulai untuk pengolahan data DEM. Klik Add Data, masukkan data DMNAS yang sudah download. Kemudian klik R Toolbox. Sini klik di Data Management Tools, klik raster, kemudian mosaic to raster, new raster. Input semua data DMNAS-nya. Output location-nya di sini. Master datasetnya mosaic.div. Kemudian pixel type-nya float. Kemudian satu, klik OK. Kita tunggu. Kemudian klik projection and transformation, klik define projection, kemudian masukkan data mosaik, koordinat sistemnya 50S, klik OK, kemudian OK.
Di sini bisa kita hapus data Demnas yang awal. Kemudian kita akan kita akan project raster dan mosaic tip ini. Klik project raster, input rasternya mosaic motif, kemudian output koordinatnya 50S, klik OK, kemudian klik OK. Baik, hasilnya akan menjadi seperti ini. Sekian dari saya akan lanjutkan ke teman saya. Selanjutnya kita pada data olahan tanah. Pertama-tama kita pilih layer, kemudian ada di layer, selanjutnya ada di vektor layer. Di sini kita pilih vektor database, kemudian pilih tanah yang SHP, kemudian buka ADD, kemudian close. Ini dia tampilannya. Kemudian kita lanjut pada raster, conversion, kemudian rasterizer vector to raster. Kita isi mulai dari sini. Di ide soil, kemudian pixel, kemudian kita scroll lagi. Ini kita isi 30. Di ininya juga 30. Kemudian outputnya itu kita pilih kalkulator formulator, kemudian tanah. Kita scroll lagi di rasterizer, kemudian kita pilih save to file. Kita beri nama file tanah 1, tanah 2. Kemudian simpan, run, kemudian close. Ini dia tampilan tanah atau olah data tanahnya. Sekian. Selanjutnya kita membuat lookup table tanah. Di tabel hasil olah data tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan data tutupan lahan.
Itu pertama kita add data Deskesua. Setelah itu masukkan data tetapan lahan 2020. Setelah itu kita klik. Setelah itu kita ubah UTM di Data Management Tools, Project and Transformation, dan Project. Kita pilih WGS 1984 UTM Zone 50S. Oke. Terus selanjutnya kita dissolve. Selanjutnya kita masuk di, setelah itu kita add layer, add vector layer. Open. Oke. Add. Kita Setelah itu kita masuk ke Excel dan menentukan klasifikasi SWOT-nya. Untuk hutan lahan kering sekunder yaitu forest mixed. Untuk pemukiman residensial. Untuk pertanian lahan kering yaitu agriculture land generic. Begitu juga dengan pertanian lahan kering campur semak. Untuk sawah yaitu rice. Untuk semak belukar yaitu benchgrass. Tambak yaitu water. Untuk tanah terbuka yaitu oak dan tubuh air yaitu water. Selanjutnya kita menentukan CPNM yaitu kode klasifikasinya.
Dan IDLC-nya itu kode klasifikasi dari ini. Forest S. 1 untuk forest mixed, 2 untuk residential, 3 untuk agriculture land generic, 4 untuk rice, 5 untuk range brush, 6 untuk water, 7 untuk wak, dan 6 untuk water. Setelah itu kita save as. Save as CSV UTF 8. Setelah itu kita masuk ke GIS kembali, terus add layer, add delimit text layer. Add, close. Setelah itu kita join dengan cara Tupla 2020 di properties. Ini kita tekan add, terus join layer, join part-nya, yaitu PL 2020. Centang custom field name prefix dan kosongkan di sini. Oke. Apply. Sekarang kita lihat open attribute table-nya. Kita open sheet baru, terus sort, terus custom sort. Nih. Ini diberi nama suatu kode, dan ini landus. Kita save as.
Kita masuk kembali ke Arbis. Dan kita konversi dari data SHP ke raster. Input layer yaitu Tupla 2020. Fieldnya IDLC. Outputnya pixel dengan ukuran 30 x 30. Outputnya Tupla 2020. Save to file. Tipenya yaitu TIFF. Ini adalah hasil dari data Tupla. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu pengolahan data iklim, di mana di sini telah dilakukan pemilihan titik stasiun atau pembuatan titik stasiun. Selanjutnya itu kita bisa melihat titik koordinatnya di atribut table. Nah, titik koordinat ini kita butuhkan untuk mendownload data iklim dengan cara membuka di web NASA Power atau Power NASA. Nah, titik stasiun ini pada das yang kita gunakan yaitu kita memiliki 6 stasiun. Titik stasiun ini kita gunakan untuk mendownload data iklim. Nah, dengan langkah sebagai berikut. Yang pertama kita atur di sini menjadi agroklimatologi, kemudian kita pilih daily karena kita akan mendownload data harian. Terus kita masukkan titik koordinatnya yang ada pada ArcGIS. Kita copy, kemudian kita masukkan karena dan ini kita ganti titiknya, kita ganti komanya, kita ganti menjadi titik, kemudian kita copy lagi longitude-nya. Di sini saya akan mendownload data dari tahun 2018 Januari sampai dengan 2020. Select outputnya itu kita pilih CSV karena pada QGIS supaya dapat terbaca dalam QGIS. Terus parameter yang akan kita download yaitu ada 5. Yang pertama ada atmosfernya, kemudian temperatur maksimum dan minimum, kemudian relatif komoditi dan PCP, kemudian wind speed 2 meter atau kecepatan angin. Kemudian kita submit. Nah, setelah itu kita langsung download saja data CSV-nya. Folder. Karena di sini tadi saya mendownload stasiun dengan nomor 7839, jadi kita mengubah nama filenya menjadi 7839. Ini kita copy saja. Copy, terus kita pindahkan ke file.
Kita mendownload semua, kita melakukan hal tersebut sebanyak 6 kali karena kita memiliki 6 stasiun dengan cara yang sama yang kita lakukan di Power NASA. Kemudian selanjutnya yaitu kita mengolah data yang setelah kita mendownload data ke 6 stasiun tersebut, kita mengolah data eh, iklim yang telah kita download dengan cara membuka filenya. Kemudian karena di sini datanya tidak rapi, jadi kita harus merapikan terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita akan membuat file TXT-nya dengan yang pertama itu kita akan membuat data PCP-nya. Yang ini kita copy, kemudian kita buat disk baru. Judul tabelnya itu kita ganti dengan tahun pertama, yaitu 2018, bulan 1, tanggal 1. Kemudian formatnya jangan lupa kita ubah menjadi number. Kemudian kita save di tempat iklim dengan tipe TXT. Dan ini kita beri nama PCP 7839. Dan di save. Dan oke. Selanjutnya yaitu kita mengolah data RH atau relative commodity. Bisa di copy. Dan judul tabel yang sama yaitu tahun awal. Nah, pada relative commodity ini kita perlu mengkonversinya, yaitu dengan dibagi 100, kemudian di oke. Dan ini kita langsung tarik saja, dan ini kita copy supaya pada saat ini di delete itu tidak berubah. Nah, dan jangan lupa mengubah formatnya menjadi number. Kemudian ini kita save as kembali. Dan kita beri nama RH dengan tipe TXT. Ini kita save. Oke. Kemudian selanjutnya itu temperatur. Kita copy temperatur maksimum dan minimumnya. Kemudian di paste di set yang baru. Sini kita menulis kembali judul tabelnya yaitu tahun pertama. Tahun awal yang kita download. Untuk menggabungkan data temperatur ini kita menggunakan rumus seperti berikut. Yaitu sama dengan temperatur maksimum kita menggunakan kode dalam. Terus untuk memberi jarak yaitu kita beri tanda kutip, koma, kutip dan kita bisa mengikuti saja rumus yang ada pada layar. Kemudian ini kita tarik di copy kemudian di dan untuk ini kita delete saja. Dan jangan lupa diubah formatnya menjadi number. Ini kita save as menjadi temperatur atau kita singkat menjadi TMP. Yang di save dan oke. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada wind speed atau kecepatan angin. Ini kita bisa langsung ubah saja karena ini tidak perlu dilakukan pengolahan. Ini langsung diubah menjadi number. Kemudian di save as kembali. Kita beri nama
wind saja, yaitu wind speed atau kecepatan angin. Dan di save. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu ada solar. Paste. Dan ini pun sama, tidak perlu dilakukan pengolahan. Langsung kita ganti tabelnya menjadi tahun awal, kemudian kita pilih number. Kemudian kita save as. Jadi namanya adalah solar. Nah, ini adalah data-data yang telah kita olah, yang akan kita masukkan ke dalam, yang akan kita gunakan dalam pembuatan SWOT di dalam QGIS. Tapi karena di sini kita akan membuat data seperti ini sebanyak 6 kali karena kita memiliki 6 stasiun. Dan selanjutnya itu untuk mengonekkan data ini kita memerlukan master data. Karena apabila kita memiliki banyak data seperti ini, kita tidak mungkin untuk mengonekkannya satu persatu, maka itu kita membuatkannya master data. Seperti dengan cara yaitu kita buat file baru, terus dengan format namanya itu ID, name, latitude, kemudian longitude, kemudian elevation. Nah, data-data ini kita dapat peroleh dari data stasiun tadi. Nah, di sini karena kita memiliki 6 stasiun, jadi ID kita itu harusnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi karena di sini saya belum mendownload itu, jadi saya akan hanya memberikan contoh saja. Jadi yaitu kita gunakan satu. Kita akan cara membuat master data yaitu yang pertama kita masukkan angka 1, kemudian koma, kemudian name-nya itu kan di sini saya akan membuat master data PCP, jadi kita menggunakan nama PCP dengan nomor stasiunnya tadi. Seperti stasiun pertama yaitu 7839, jadi kita menggunakan di sini PCP 7839, koma, terus kita melihat latitude yang ada pada stasiun ini, yaitu dia memiliki informasi itu di sini, yaitu latitude-nya itu ini kita salin. Kita copy ini, terus kita paste di sini. Kemudian longitude-nya, semuanya itu tersedia di dalam data CSV yang kita dapatkan dari NASA Power. Sini koma, terus kita paste. Kemudian elevasinya, copy. Nah, ini adalah master data dari PCP. Jadi kita akan membuat seperti ini sebanyak 6 kali karena kita memiliki 6 stasiun. Nah, selanjutnya itu kita akan save file ini kita save as menjadi kita beri nama PCP karena ini master data dari PCP. Terus kita pilih formatnya yaitu txt dan kita save. Nah, ini adalah master data yang terbentuk dari PCP.
Kemudian selanjutnya itu kita akan membuat master data dari RH. Karena di sini kita sisa mengganti nama PCP ini menjadi RH karena nama stasiun, latitude, longitude, dan elevasinya itu akan selalu sama. Setelah itu kita save as saja lagi. Dan kita beri nama RH karena ini adalah master data dari RH. Kemudian selanjutnya itu ada, setelah RH itu ada TMP atau temperatur. Kemudian kita save. TMP dengan berarti adalah master data dari TMP. Kemudian selanjutnya yaitu ada winds atau kecepatan angin. Kita save as kembali menjadi wind. Save. Kemudian selanjutnya yaitu solar. Nah, ini adalah data yang akan kita buat sebanyak 6 kali karena kita memiliki 6 stasiun. PCP ini merupakan master data dari semua data PCP di setiap stasiun. Jadi untuk isi PCP ini akan ada, harusnya di sini menjadi 6 karena kita memiliki 6 stasiun. Terus di RH pun sama, TMP, UIN, dan solar. Nah, mungkin itu adalah cara melakukan atau membuat data iklim yang akan kita gunakan untuk membuat atau melakukan analisis erosi pada SWOT. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kita akan melakukan analisis erosi di dalam QGIS. Yang pertama, kita akan memasukkan data. Yang pertama kita akan mengaktifkan SWOT-nya itu, SWOT-nya sendiri, dan di sini kita membuat new project dan kita memberikan nama berdasarkan DAS yang akan kita analisis yaitu DAS Usua. Ya. Nah, di sini setelah itu akan muncul step pertama di mana kita klik ini dan kita masukkan data DEM yang telah kita olah tadi. Nah, setelah itu kita pilih di sini kita menggunakan hektar dan number of cell itu kita gunakan 1000 dan kita membuat streamnya. Nah, ini adalah hasil dari stream yang kita buat. Selanjutnya itu kita membuat subdasnya dengan cara memilih draw in tools atau tools. Terus kita klik di bagian hulu. Setelah itu kita oke. Kemudian kita select yang kita save. Nah, setelah muncul seperti ini satu selected berarti hal ini sudah terselect. Kemudian kita membuat subdasnya dengan create water set. Nah, ini subdasnya itu sudah terbentuk seperti yang garis-garis merah ini. Kemudian selanjutnya kita show kemudian oke. Ini step pertamanya sudah selesai dan akan muncul pada tools keywordnya itu yaitu step 2 atau HRU-nya. Kemudian kita lanjut ke step kedua. Nah, di sini kita memasukkan data tutupan lahan dan data raster yang kita buat, yang telah kita buat yaitu data yang pertama itu data raster
raster tutupan lahan, kemudian data raster jenis tanah. Untuk radiusnya kita pilih CSV untuk mengkonekkan lookup table yang telah kita buat tadi. Kemudian di sini kita mengatur kelerengannya, yaitu dari 0 sampai 8, 8 sampai 15, 15 sampai 25, kemudian 25 sampai 45. Setelah itu kita pilih tab. Di sini kita akan diminta untuk memasukkan lookup table yang telah kita buat tadi. Yang pertama yaitu lookup table penutupan lahan, kemudian lookup table jenis tanah. Kita tunggu. Baik, selanjutnya setelah jadi yaitu selanjutnya kita pilih di single multi atau HRU-nya itu jadi filter by lens soil slope. Kemudian kita pilih titik 0, kemudian go. Terus 0 lagi di soilnya yaitu go. Kemudian di slope-nya juga 0. Kemudian kita buat HRU-nya. Setelah itu kita lanjut ke tahap ketiga. Di sini kita akan memasukkan data iklim. Yang pertama kita konekkan database-nya. Kemudian kita pilih terus. Kemudian di sini di location-nya kita pilih user. Terus kita masukkan data iklim yang telah kita download tadi. Yang pertama yaitu ada relative humidity. Kita masukkan master datanya. Nah, kita masukkan master data yaitu RH. Kita open. Kemudian kita untuk rentalnya yaitu data PCP atau master data PCP. Kemudian arah kecepatan angin atau wind speed yaitu wind. Kemudian temperatur, masukkan master data temperatur. Kemudian yang terakhir yaitu ada solar. Nah, setelah semua data iklim kita telah masukkan, kita okekan. Nah, ini sudah komplit. Kemudian di close. Nah, kita select all. Kita Nah, di sini semua datanya sudah komplit. Kemudian, langkah selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Langkah selanjutnya itu saya akan melanjutkan proses running. Di sini kita masuk di SWOT simulation, run SWOT. Nah, di sini kita atur berdasarkan data iklim yang kita ambil.
Di sini kami memilih tanggal 1 Januari 2018. Sedangkan untuk tanggal akhirnya kami pilih tanggal 31 bulan 12 2020. Di sini kita gunakan SWOT 64 bit. Setelah itu kita pilih yang bulan. Setelah itu kita setup SWOT run. Setelah itu kita oke. Lalu kita run SWOT. Nah, setelah itu kita oke. Ini kita bisa cancel. Lalu kita masuk dari SWOT simulation, dari SWOT output. Nah, di sini kita pilih RCH, sub, dan HRU. Kita import file. Terus kita oke. Nah, di sini kita bisa melihat simulasi yang kita buat di hidrologi. Ini adalah simulasi yang kita buat. Setelah itu pada save SWOT simulation kita tuliskan das Kusua 2018 sampai 2020. Setelah itu kita save simulation. Setelah itu kita oke. Cancel. Nah, setelah semua proses berjalan di sini sudah terbuka step keempatnya. Nah, sekarang kita bisa save. Oke. Setelah itu kita login di QGIS yang baru. Nah, setelah itu kita masuk di add layer. Kita masukkan data vector. Kita pilih di sini di bagian project. Terus kita masuk di watershed. Kita pilih sampai kita ambil yang sub 1. Kita open. Setelah itu kita add. Nah, ini adalah subdas yang sudah kita buat di attribute table. Ini adalah data dari attribute table. Setelah itu kita ekspor menjadi data SAP. Di sini kita pilih, kita buat file output SWOT. Kita pilih. Lalu kita masukkan sub basin. Tipenya SAP, kita save. Lalu kita oke. Nah, ini adalah data SAP yang sudah muncul. Di sini kita mengedit attribute table yang kita ambil hanya subbasin. Kita start editing. Lalu kita delete field, kita delete area, soil, and dan data lainnya. Elevasi, min max. Sudah oke. Setelah itu kita stop edit, save. Nah, setelah itu kita masuk dalam Excel. Kita memasukkan data ke dalam Excel. Kita masuk di data, get. Kita ambil dari Microsoft Access Database. Setelah itu kita ambil di project, skenario, Pusua, table out, dan kita masukkan SWOT output dengan format MDB. Kita import.
kita pilih sub, lalu kita load. Nah, ini adalah data yang kita dapatkan. Setelah itu kita membuat pivot table. Kita oke. Nah, pada pivot table ini kita memilih sub, kita masukkan di rows. Setelah itu kita memilih tahun, kita masukkan di kolom. Nah, di sini kita dapat memilih beberapa data yang akan kita gunakan. Untuk kelompok kami memilih data erosi dengan format nama SILDT hektar. Nah, ini adalah eh, data erosi yang didapatkan. Nah, setelah itu kita copy, kita buat di sheet baru, kita paste. Setelah itu kita mengganti menjadi sub. Nah, kita tambahkan keterangan E untuk menandakan data erosi pada tahun 2018, 2019, dan 2020. Nah, di sini kita juga membuat data average atau penggabungan rata-rata. Kita ambil dari 2018 sampai 2020. Selanjutnya, nah, di sini kita save. Kita masukkan di output. Kita beri nama output SWOT. Save. Nah, setelah itu kita menambahkan kelas. Sini kita custom, kita pilih yang average. Nah, selanjutnya kita memasukkan kelas dari masing-masing rata-rata. Di sini kita mendapatkan rata-rata 74, di mana 60 sampai 180 itu menandakan bahwa daerah tersebut erosinya sedang. Jadi kita tuliskan 60 sampai 180 ton per hektar per tahun sedang. Nah, begitu juga sampai 173. Nah, pada Bulugo 5 itu mendapatkan rata-rata 438, itu masuk dalam kategori berat. Di sini kita masukkan 180 sampai dengan 480 dengan kategori berat. Selanjutnya pada 480 sampai 600 itu masuk dalam kategori sangat berat. Kita masukkan dari 480 sangat berat. Nah, setelah itu kita save. Kita simpan di output. Kita pilih CSV. Lalu kita masukkan erosi. Save. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke QGIS. Subbasin kita remove. Nah,
pada layernya kita add illumination text, kita masukkan erosi, kita add close. Setelah itu kita properties, join, kita masukkan erosi dan kita pilih sub dan sub basin. Setelah itu kita oke, play, lalu kita oke. Untuk atributable, nah di sini sudah tergabung menjadi beberapa kelas. Setelah itu kita ekspor menjadi SAP. Setelah itu kita masukkan di output. Setelah itu kita beri nama das Usua 2018 sampai 2020 dengan format SAP. Terus kita save. Ya, oke. Nah, untuk data subbasin kita remove, dan data erosi juga kita remove. Kita attribute table. Nah, ini adalah data-data kelas yang ada dalam sub das. Setelah itu kita melakukan pewarnaan atau properties. Kita klik kanan, properties, simbologi. Di sini kita pilih kategoris. Setelah itu kita pilih kelas, kita klasifikasi. Nah, di sini ada 3 kelas yang muncul. Kita hapus ini, order, legendanya kita urutkan. Nah, untuk 60 sampai 80 kita beri warna hijau. Kita bisa ambil di sini, kita pilih warna hijau. Pilih warna hijau, kita oke. Oke, di sini kita pilih warna kuning. Nah, pilih warna, kita oke. Dan pada kelas sangat berat kita beri warna merah. Oke, nah kita oke, kita oke. Nah, ya ini adalah poligon yang sudah terbentuk, di mana di sini kita lihat ada beberapa kelas yang terbagi menjadi 3 kelas, yaitu sedang, berat, dan juga sangat berat. Ya, itulah tadi hasil presentasi kami terkait analisis erosi pada das Pusua, di mana data yang kami dapatkan yaitu pada subdas Pusua itu didapatkan 3 kelas, yaitu erosi dengan kelas sedang, berat, dan juga sangat berat. Itulah yang saya dapat jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.